Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Yulia Sari SPD, salah satu CPNS dari Kabupaten Serdang Bedagai yang sedang mengikuti kegiatan Latsar CPNS tahun 2022 oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan pengampu materi yaitu Bapak Dr. Andus Muhammad Kafi MSI. Pada voice note kali ini, saya akan mengutarakan pendapat saya tentang pengertian isu atau masalah. Menurut saya, secara umum, isu dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap sebagai sebuah masalah. Isu juga diartikan sebagai suatu pokok masalah yang sedang terjadi, kemudian perlu untuk ditanggapi serta dilakukan penanganan untuk mendapatkan solusinya. Isu adalah sebuah masalah yang apabila tidak ditangani sesegera mungkin, maka akan memberikan dampak negatif. Jadi, dengan kata lain, isu merupakan sebuah peristiwa yang mengandung masalah atau dapat menimbulkan persoalan apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, isu dianggap penting untuk didiskusikan dan dicarikan penyelesaiannya sesegera mungkin. Kemunculan isu diawali dengan adanya ketidaksesuaian antara apa yang diharapkan atau apa yang semestinya terjadi dengan kenyataan yang sedang terjadi. Ketidaksesuaian inilah yang kemudian menjadi sebuah masalah yang disebut dengan isu. Isu pada intinya bisa berupa masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Menurut saya, isu itu bisa terjadi di mana saja, baik itu di lingkungan keluarga, masyarakat, di unit kerja, maupun di lingkungan yang lebih luas seperti isu yang menyangkut sebuah bangsa dalam negara maupun antar negara. Dalam konteks habituasi dan aktualisasi pelatihan dasar CPNS, isu dipandang sebagai sebuah masalah yang sedang terjadi di sekitar kita dan memerlukan sebuah penanganan, khususnya yang sedang terjadi di unit kerja kita masing-masing. Saya sebagai guru yang berada di lingkungan sekolah sering menemukan berbagai isu di unit kerja saya. Contohnya adalah seperti masih rendahnya minat baca para siswa, kemudian belum optimalnya penggunaan media pembelajaran, masih rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, kurangnya kreativitas dalam menggunakan metode pembelajaran, rendahnya hasil belajar siswa, dan masih banyak isu-isu yang lainnya. Dari banyaknya isu yang terjadi, ada yang dinamakan sebagai isu strategis atau kritikal. Isu kritikal ini dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Isu kritikal ini dibagi menjadi 3, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Isu saat ini adalah kelompok isu yang perlu mendapat perhatian atau sorotan dan memerlukan penanganan sesegera mungkin. Isu inilah yang disebut juga sebagai isu kontemporer. Sedangkan isu berkembang adalah isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik. Dan isu potensial merupakan kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen seperti penelitian ilmiah, analisis, dan sebagainya, yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu tersebut di masa depan. Dari ketiga isu tersebut, isu saat ini atau isu kontemporer lah yang menjadi masalah utama yang harus diatasi sesegera mungkin. Jadi, kesimpulannya, menurut saya, isu itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap sebagai sebuah masalah yang perlu diatasi atau dicarikan solusi penyelesaiannya. Karena jika tidak diatasi, maka kemungkinan akan menimbulkan persoalan atau dampak negatif. Demikianlah voice note dari saya tentang isu atau masalah. Jika ada pernyataan dari saya yang kurang tepat atau kurang berkenan mengenai isu ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena semata-mata ini adalah pendapat saya pribadi, hasil dari memahami pengertian isu dari berbagai sumber atau literatur. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.